Rasulullah menyuruh kamu semua bersatu, kita semua bersatu. Alaikum bil jamaah. Jika kita tunduk dalam satu komando, baik dalam ibadah maupun dalam muamalah maupun dalam munakahat. Saya terharu dan bahagia. Hari ini saya singgah di Gemolong, Sragen, Jawa Tengah. Singgah di toko kita, Spirit 212. Kita ini nggak boleh nih yang dengar ceramah ini benci sama Arab, menggusur kebudayaan Nusantara. Kepala atuk kau. Pendidikan kita dalam agama, bersaudara kita dalam bernegara, wujudkan NKRI menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kuatkan ekonomi umat dengan persatuan kita. Apalagi bisa nanti satu hari dalam bab jinayat, tidak lama lagi Indonesia akan berubah menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mantan Wasekjen Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Ustadz Tengku Zulkarnain meninggal dunia dalam usia 57 tahun. Ketua Umum PBB Yusril Ihsan Mahendra mengucapkan bela sungkawa. Yusril menyebut Tengku Zul sebagai sahabat dan saudaranya. Dia merasa Tengku Zul dipanggil terlalu cepat. Duka cita yang mendalam di hati saya atas wafatnya Tengku Zulkarnain sore ini 10 Mei 2021. Rasanya terlalu cepat sahabat dan saudara saya ini pergi. Tetapi jika Allah telah memanggilnya, tak seorang pun dapat menunda atau mempercepatnya. Tulis Yusril melalui akun Twitternya Senin 10 Mei 2021. Selain itu sejumlah ucapan bela sungkawa mengalir kepada Tengku Zul. Salah satunya mantan sekretaris FPI Habib Novel Bamumin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, katanya Senin 10 Mei 2021. Di media sosial, warganet juga mengucapkan ucapan bela sungkawa. RIP Tengku Zul, walaupun berbeda pandangan tapi sama dalam kemanusiaan, tulis salah satu akun. Sebagian warganet yang lain mendoakan agar Tengku Zul husnul khotimah. Seperti diketahui, Tengku Zul meninggal beberapa saat setelah azan maghrib. 1 menit setelah azan maghrib telah berlaku takdir untuk Tengku Zul. Dia kembali ke robnya. Semoga husnul khotimah, tulis salah satu akun. Sementara itu, tenaga ahli kantor utama staf presiden atau KSP, Ali Mokhtar Ngabalin, menyampaikan duka cita atas meninggalnya Ustadz Tengku Zulkarnain. Menurutnya, kantor staf presiden berduka. Ya, kalau di dalam Islam itu kan yang diingat itu amal salehnya, yang baik-baiknya. Kita kirimkan ucapan doa yang mendalam kepada Tengku Zulkarnain atas nama kantor staf presiden dan kawan di KSP sebagai tenaga ahli utama. Tentu saya sampaikan rasa duka yang sangat dalam, ujar Ngabalin Senin 10 Mei 2021. Ngabalin kemudian mendoakan seluruh dosa almarhum agar diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngabalin meyakini Tengku Zulkarnain meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah memaafkan seluruh kesalahannya dan Allah menggugurkan seluruh dosa-dosanya karena ini meninggal dunia di akhir 10 hari terakhir Ramadan. Saya percaya dia meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah ya, katanya. Ngabalin mengaku sempat kaget mendengar kabar meninggalnya Tengku Zulkarnain. Ngabalin mengenang sempat bersama-sama dalam satu organisasi bersama Tengku Zulkarnain sekitar 15 tahun lalu. Kami kehilangan kawan dan sahabat, meskipun secara langsung saya berbeda politik dalam tataran diametral yang cukup tajam. Tapi dia kawan dan sahabatku, karena teman debat adalah mitra sejati diskusi. Meskipun saya tabrakan keras, tapi beliau juga adalah kawan sahabat yang tidak bisa saya pungkiri. Saya pernah jalan bareng-bareng, mengurus banyak kegiatan di 15-20 tahun yang lalu sama-sama, katanya. Diketahui, Ustadz Tengku Zulkarnain wafat setelah dinyatakan COVID-19. Tengku Zulkarnain dirawat sejak 2 Mei lalu.
dia sudah pakai ventilator nafas buatan. Rencana habis maghrib ini mau dirujuk ke RSUD Arifin Ahmad. Di sana sudah siap, ujar Direktur Corporate Communication Rumah Sakit Tabrani, Ian Makhyar, Senin 10 Mei. Ian mengatakan Tengku Zulkarnain meninggal dunia 1 menit setelah azan maghrib tadi. Jenazah Tengku Zulkarnain akan disolatkan di Masjid Agung An-Nur sebelum dimakamkan. Jadi sebelum ke pemakaman mau disolatkan ke Masjid Agung An-Nur. Beliau tokoh nasional, jadi kita solatkan bersama dengan protokol kesehatan di dalam ambulans, ujar Ian. Ian juga menuturkan kondisi Ustadz Tengku Zulkarnain menurun sejak sore tadi. Jenazah Tengku Zulkarnain akan dimakamkan malam ini di Pekanbaru. Turun drastis kesehatannya sore tadi. Ini masih di rumah sakit. Tadi sore kami sempat pasang ventilator, tapi kami tidak bisa selamatkan, katanya. Sekedar mengingatkan, Tengku Zulkarnain sendiri tercatat pernah menegaskan sikapnya baru mau bantu pemerintah jika Presiden Jokowi wafat dikabarkan terpapar COVID-19. Kepergian Tengku Zul untuk selamanya membuat Ustadz Abdul Somad, sang sahabat, berduka. Lewat akun Instagramnya, Ustadz Abdul Somad menuliskan kenangannya terhadap Tengku Zul. Guru kita Al-Mukarram Ustadz Tengku Zulkarnain sudah mendahului kita. Selama aku mengenal engkau, kesanku tak ada takut dalam dirimu. Takutmu engkau habiskan hanya untuk Allah. Ustadz Abdul Somad mengisahkan terakhir berjumpa dengan Tengku Zul pada bulan lalu ketika ia bertatap muka dengan Tengku Zul di Diniyah Putri Padang Panjang. Engkau bercerita tentang pondok tahfidz Quran yang engkau bangun di Medan. Entah apa amal engkau guru, hingga doa kami kalah ingin berhari raya denganmu. Allah dan para malaikatnya lebih memilihmu untuk berada di tengah mereka pada hari besar itu. Ustadz Abdul Somad pun melanjutkan dengan doa, engkau benar-benar kembali ke fitrah. Doakan kami supaya istiqomah. Makin sunyi jalan ini kurasa. Dalam perjalanannya, Tengku Zulkarnain yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Majelis Ulama Indonesia ini memang penuh kontroversi. Terlebih lagi ketika masa kampanye Pilpres 2019 lalu. Namun pernyataannya yang kontroversial tak pernah berhenti begitu Pilpres 2019 berakhir. Pada Juni 2020, Tengku Zulkarnain secara belak-belakan mengungkapkan alasan dirinya tidak mendukung Presiden Joko Widodo. Tengku Zul pun secara terang-terangan memilih mendukung Prabowo saat Pilpres 2019 lalu. Padahal wakil Jokowi adalah Ketua MUI Ma'ruf Amin. Dalam suatu kesempatan, Tengku Zul mengaku dia tidak cocok dengan Presiden Joko Widodo karena dilatar belakangi oleh PDIP. Ketika itu, Tengku Zul secara tegas menyatakan baru akan mendukung pemerintah kalau Ma'ruf Amin yang maju menjadi presiden. Kalau Kiai Ma'ruf jadi presiden, saya tim kampanyenya pakai duit saya, kata Tengku Zul saat menjadi narasumber tayangan kanal YouTube Refli Harun yang diunggah pada Senin 22 Juni 2020. Tengku Zul melanjutkan, karena ada Presiden Jokowi di samping Ma'ruf Amin, maka ia hanya bisa memberi dukungannya separuh kepada pemerintah. Tapi ada Jokowi di situ, ya separuh-separuh. Kalau Jokowi wafat, Kiai Ma'ruf jadi presiden, baru saya banyak membantu. Tapi kalau salah tetap kritik, ucap Tengku Zul saat itu. Sebagai penutup, terlepas dari baik buruk dan perbedaan pandangan baik dalam hal keislaman maupun politik, kita tetap saja wajib mengucapkan duka cita mendalam dan mendoakan semoga Tengku Zulkarnain diampuni segala dosanya, diterima dengan baik di sisi Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat jalan Tengku Zulkarnain. Tentu saya kalau Kiai Ma'ruf yang jadi presiden, saya tim kampanyenya pakai duit saya. Tapi ada Jokowi di situ ya separuh-separuh lah. Kalau Jokowi wafat, Kiai Haji Ma'ruf Amin jadi presiden, baru saya banyak membantu. Orang hitam tak boleh masuk surga. Jelek surga ada orang hitam. Aku nggak selera kalau di surga orang hitam.
Nenek-nenek, maaf, nenek-nenek nggak bisa masuk surga. Rusak surga kalau ada nenek-nenek. Sumatera itu bicara terang-terangan. Datang nampak hidung, pulang nampak punggung. Assalamualaikum, balik kanan dia, ya nggak? Kalau Jawa datang nampak hidung, pulang nampak hidung, karena dia mundur pulangnya. Assalamualaikum. Kalau Jawa lain, dicabutnya kerisnya. Kue arep tak pateni. Mau diatur-atur, tegujulkan lain kasar, keras, jadilah halus kayak ustadz Jawa. Iya. Kalau ustadz Jawa ceramah di sini, orang sini tidur. Kafara yukaffiru kufran, kafara yukaffiru kufran. Jangan ngapir-ngapirkan orang. Yang berhak mengkafirkan orang hanya Allah. Ya, ente ngaji di mana, cebong? Kafir itu asal kata kafaro yukafiru kufrod. Kafir itu asal kata kafaro yukafiru kufrod. Menutup hati dari Allah dan Rasul. Ini meja ditutup pakai taplak meja. Ini bahasa Inggrisnya cover. Tapi nggak ngerti ngomong. Kafir itu tidak menghina. Menghina? Enggak. Mana ada Quran menghina? Quran kitab suci kalam Allah kok menghina? Saya terharu dan bahagia. Hari ini saya singgah di Gemolong, Sragen, Jawa Tengah. Singgah di toko kita, Spirit 212. Kenapa dia kalau lihat orang Islam pakai jubah serban mengikuti nabinya, dibilang ke Arab-Araban? Orang Cina aja pakai jubah. Orang Cina pakai jubah. Lihat film-film Cina, film-film kungfu itu. Ini jubah pakaian orang terhormat, bukan pakaian Arab. Orang India pakai jubah. Kaum muslimin bersatulah. Rasulullah menyuruh kamu semua bersatu, kita semua bersatu. Alaikum bil jamaah. Jika kita tunduk dalam satu komando, baik dalam ibadah maupun dalam muamalah maupun dalam munakahat. Atau kalau yang rakyat biasanya pakai sarung aja, nggak pakai baju, ya kan? Kayak film-film silat Jawa itu ya, nggak pakai baju, keris saja bawa sini, belakang pula kerisnya itu. Kalau kita Melayu keris. Kaum muslimin bersatulah. Rasulullah menyuruh kamu semua bersatu, kita semua bersatu. Alaikum bil jamaah. Jika kita tunduk dalam satu komando, baik dalam ibadah maupun dalam muamalah maupun dalam munakahat. Biarkan kami ustadz-ustadz Sumatera dengan gaya Sumatera, betul? Jangan disuruh kami gaya Solo. Ustadz Solo lain. Kita itu harus begini. Kalau tidak begitu itu berbahaya. Biarlah dia dengan gaya Solonya, ya kan? Aku dengan gaya Medanku, tak senang kau, kita selesaikan di luar. Apalagi bisa nanti satu hari dalam bab jinayat. Tidak lama lagi Indonesia akan berubah menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Satu kita dalam agama, bersaudara kita dalam bernegara. Wujudkan NKRI menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kuatkan ekonomi umat dengan persatuan kita. Kita tidak pernah mengatakan orang yang pakai jas itu penjajahan. Hari ini keturunan-keturunan Nabi dihina orang. Kemana akal orang yang mengaku Islam tapi menghina keturunan Nabi? Hari ini sunnah Nabi diinjak-injak, dihina-hina. Jenggot sunnah Nabi dihina, serban sunnah Nabi dihina. Binatang. Apakah adu jangkrik, apakah adu ikan laga atau ikan cupang, apalagi adu ayam, apalagi adu kambing. Tidak boleh dilakukan. Nanti siapa mengadu domba binatang di akhirat akan diadu oleh binatang itu. Sehingga saya tidak berani. Kenapa dia kalau lihat orang Islam pakai jubah serban mengikuti nabinya, dibilang ke Arab-Arab? Kita ini nggak boleh nih yang dengar ceramah ini benci sama Arab. Menggusur kebudayaan Nusantara. Kepala atuk kau. Pendidikan nasional bersandarkan kepada Pancasila dan kebudayaan nasional.